Jadi nomor 3 dibuka sekarang. Semuanya nyatet. Nyatet duit teater malah kayak gini. Referral barang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim nomor 3 ya. Wiladatuhu, kelahiran Nabi Muhammad. Warada'atuhu, dan persusuannya. Artinya Nabi itu disusui oleh orang lain maksudnya. Wiladatuhu, kelahiran Muhammad. Warada'atuhu, dan persusuannya. Wulida, dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di Mekah. Ya. Yaumal Isnaini, pada hari Senin. Ya. Wulida, dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah, di kota Mekah. Yaumal Isnaini, pada hari Senin. As-sani asyara, tanggal 12 min Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal bertepatan dengan bulan gajah tuh. Bulan Maulid. Kalau sekarang lah Rabiul Awal itu sering juga dinamakan bulan Maulid. Amal fili, tahun gajah. Nanti ada penjelasan kenapa dinamakan tahun gajah. Tahun gajah itu punya gajahnya, Pak. Apa? Ngapa? Enggak lah. Katanya tahun gajah banyak gajahnya, Pak. Macam-macam malah tak jabudun. Wasumia, dan dinamakan ya amu wiladatihi, tahun kelahirannya. Dinamakan apa? Dinamakan amal fili, tahun gajah. Jadi pada tahun kelahiran Nabi itu ya disebut dengan tahun gajah. Ya. Li'anna, karena sesungguhnya Malikal Habasyati, Raja Habasyah, arsala, mengutus atau mengirimkan. Hah? Susuknya apa, Pak? Apa? Karena sesungguhnya Malikal Habasyati, Raja Habasyah. Dulu kok nyerang iya. Benar aja nih. Madangnya jawaban micin. Arsala ya, kalau arsala, mengutus, mengirim. Amawiladati, pada tahun kelahirannya. Jadi pas pada tahun kelahirannya Nabi Muhammad. Jaisan, sebuah pasukan yang besar, ribuan orang. Ya. Ila Makkah, menuju kota Mekah. Jadi pas pada tahun kelahirannya. Jadi ini loh Dek, orang bertepatan kayak Nabi lahir
gek mau bengi Raja Abroha teko orang ngono kuwi. Atau pas Nabi lahir 2 hari yang lalu Raja Abroha kesini, ndak. Cuma tahunnya sama gitu loh, bertepatan tahunnya. Jadi misalnya ini loh gampangannya, pas bulan April kuwi, ya April itu tanggal sekian, tanggal 21 katakanlah, kan kalau diurut nanti tanggalnya segitu 21 April itu. Lah Nabi itu lahir. Nah Raja Abroha itu datangnya bulan Januari begitu. Masih dalam kurun 1 tahun, nanti tidak bertepatan, tidak berdekatan dengan momen kelahiran Nabi itu. Lihadmil Ka'bati, untuk menghancurkan Ka'bah. Ini loh Dik. Di sini kan enek wong banyak beribadah haji itu kan menghasilkan banyak sekali keuntungan untuk orang-orang Mekah. Wong padha nginep, wong padha dol tinuku ning kono kuwi, nggo barang bali nggo barang, berangkat juga nggo barang, nggo barter misalnya. Urung bisnis air minum, bisnis mungkin ya apa ki, jual beli cindera mata, jual beli mungkin peralatan untuk manasik haji. Lah kan iki Abroha ki meri iri, kok di Mekah ya pusat perekonomiannya kalau seperti ini. Wah ini kalau saya hancurkan nanti bisa pindah ke Yaman saja, pusat peribadahan. Jadi nanti orang-orang bisa beraktivitas ekonomi di sana tempat saya. Karepe ngono kuwi. Dadi ki ape Ka'bah dihancurkan saja. Membawa pasukan. Makanya ada surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Wakana, dan ada fihi, dalam jaisan tadi, dalam pasukan tadi, filun azimun, ada seekor gajah yang gede loh ya, yang gede. Ini gajahnya gede seberapa Pak? Ya sak kowe ya ora apa-apa lah. Ya kurang kecil loh Pak. Gajahmu cilik apa gede? Wah ya gede loh Pak. Fa'ahlaka, maka menghancurkan siapa Allahu Gusti Allah al-jaisha, pasukan tadi. Dikirimlah burung apa namanya? Ababil, yang membawa batu dari neraka dan dijatuhkan ke setiap gajah ataupun pasukan tersebut. Mati ya, nggak tahu juga, saya juga kurang tahu di mana sekarang burung-burung itu. Batunya ada nggak? Ada. Peninggalannya. Ikraman, untuk menghormati liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad, untuk menghormati ikraman, untuk menghormati liwiladatin Nabi, kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Allah mungkin pengennya begini, lagi nabiku mau lahir kok malah banyak kekacauan, ditumpes saja, ini kurang ajar ini Abroha dan teman-temannya, malah bikin masalah. Dikirimlah pasukan ababil ya. Jadi demi menghormati kelahiran Muhammad Nabi kita, itu pasukan gajahnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut beberapa buku ya Dede, itu di di batunya sudah tertulis namanya siapa, jadi nggak mungkin salah alamat. Iki sono jenenge utama, twing, langsung kena sirai. Orang mungkin tulisin utama kayak nyasar neng Arifin misalnya, orang bakal. Ya misalnya jenenge Arifin orang ini Hanif Azhar. Ya, atau nyasar neng Idris, atau nyasar neng
Syarif. Orang mungkin karena udah ada namanya. Bahkan untuk gajahnya pun sudah jelas ini gajah mana sudah jelas. Lah ketika ini loh, Dek, ketika Abdul Muthalib dikabarin ini Ka'bahmu mau tak serang, mau tak hancurin. Gimana kamu? Ya terserah, hancurin juga silakan, enggak juga urusan kamu, aku enggak ada urusan, ini rumahnya Allah, biar Allah yang ngurus begitu. Ini rumahnya Allah. Kalau kamu rusak ya kamu urusannya sama Allah, begitu, bukan sama saya. Jadi itu Abdul Muthalib santai saja. Sampai sekarang Pak enggak ada yang berani beli Pak. Nah, iya. Padahal itu rusak. Kamu kok tahu rusak barang nanti? Kamu tahu rusak barang nanti? Ya setiap saat bisa direnovasi sama pemerintah Arab sekarang ini. Wa arda'athu, dan menyusui kepada Nabi ba'da ummi, setelah ibunya Nabi. Namanya siapa ibunya Nabi? Aminah. Jadi setelah Aminah menyusui, dia mandek. Wa arda'athu, dan menyusui kepada Nabi ba'da ummi, setelah ibunya Nabi. Siapa yang menyusui Nabi? Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah. Siapa dia Suwaibah Aslamiyah? Khotimatu ammihi, pembantu daripada pamannya Nabi. Siapa? Abi Lahabin, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ya, Dedek, walaupun dia mungkin memang dia gedenya kafir ya, ketika besar itu tuanya kafir, sampai ada surat Al-Lahab, atau juga disebut dengan surat Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya. Apa? Oh, gejol api ya. Iya. Al-Lahab Pak, gejol. Al-Lahab. Gejol Pak. Oh iya. Jadi dia tuh seneng. Aku punya ponaan. Ya toh. Anaknya ganteng, putih, bersinar, bercahaya, wangi begitu. Bercahaya Pak. Dinamakan Muhammad. Waktu itu sudah belum ada nama seperti itu, belum ada. Hanya dia satu-satunya. Tsumma Halimah As-Sa'diyah, kemudian Halimah Sa'diyah. Jadi setelah dia disusui oleh ibunya selama sekian tahun ya, malah nggak sampai sekian tahun, hanya beberapa bulan barangkali malah. Terus Suwaibah Aslamiyah, kemudian Halimah Sa'diyah. Ila an balagha umruhu, sampai ketika mencapai ya, ila sampai an ketika balagha mencapai umruhu, umurnya Nabi arba'a sanawatin, 4 tahun. Jadi diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Itu pun karena Halimah sudah ini enggak tenang. Saben-saben ditekani neng wong Yahudi. Didatangi orang Yahudi kayak itu loh, nyari-nyari informasi, kayak intelijen gitu kan. Katanya ada anak Mekah di sini yang kamu asuh, arahnya begini. Ngono kita takon-takon, ceritanya begini, ceritanya di belakang ada apanya, ada ndak ngono. Bingung, wah ini jangan-jangan mau nyari Muhammad ini. Bahaya ini, jangan-jangan malah dibunuh anak ini. Wah, daripada repot, tak kembalikan saja. Kembalikan, sedikit kesempatan dikembalikan. Nah, ketika 4 tahun ini, Dek, ini pernah Nabi itu digendong sama anak perempuan, ya. Jaraknya mungkin dengan Nabi hanya sekitar beberapa tahun ya. Namanya Syaima.
Shin ya mim alif ain Syaima namanya. Ya. Itu orang bukan juga. Ini orang Bani Sa'ad juga, Bani Sa'diyah juga. Tapi mungkin karena dia sama-sama mungkin jadi titipan sama Halimah, sama-sama nyusu sama Halimah itu. Nabi juga nyusu sama Halimah, ini si Syaimah juga nyusu sama Halimah itu. Nah, nanti ketika pada peristiwa penaklukan suku Hawazin, itu kan ada beberapa kontingen, di antaranya kontingen Bani Sa'ad ini yang ada si Syaimahnya ini digiring mau dijadikan budak karena kan kalah toh. Bani Hawazin kalah, ada ya mungkin ada klan Simaknya itu, ada klan Bani Sa'ad itu, suku Hawazin kalah ditaklukkan sama umat Islam. Ada ada Bani Sa'ad tadi, di antara kontingen suku Hawazin ada Bani Sa'ad. Nah, dalam Bani Sa'ad itu ada di antara Simak tadi itu, Syaimah tadi itu udah tua, perempuan ya. Nabi kan juga sudah tua juga waktu itu, udah 5 bulan lebih. Niki Simak bilang sama salah satu tentara Islam, pasukan sahabat Nabi. Mas, saya ini saudaranya pemimpin kamu. Tolong aku temukan dengan dia. Kamu tuh ngaku aja. Enggak. Itu Muhammad tuh masih saudara sama saya. Tolong aku ketemukan sama dia. Akhirnya dibawa ke Nabi. Ini sahabatnya ngomongkan, Nabi, ini ada perempuan yang ngaku-ngaku katanya dia itu saudaranya panjenengan. Bener enggak? Terus si Simak bilang gini, Muhammad, kamu gak ingat saya? Kamu dulu waktu kecil itu pernah gigit saya loh. Ditunjukkan sama Simak, ini loh bekas gigitanmu dia tunjukkan di tubuhnya yang pernah digigit sama Nabi begitu. Nabi ya nggak ingat tuh ya, udah lama sekali, udah masih balita lagi nggak ingat. Tapi Nabi melihat matanya dia kayaknya orang jujur ini. Ya toh. Oh iya toh, benar toh. Kamu dulu pernah Pernah main-main sama saya, sama aku, terus kamu juga pernah saya gigit. Nabi percaya aja karena dia kayaknya orang jujur ini. Ya toh. Terus sampai si Syaimah memberitahu, ya Nabi Halimah saja sudah meninggal. Nabi sempat menangis mendengar berita itu. Berarti ini macamnya benar-benar ini orang yang jujur sampai tahu bahwa ibu kita berdua begitu kan sudah meninggal. Nabi saya menangis. Sudah, karena kamu saudaraku, kamu tak bebaskan, enggak saya jadikan budak. Silakan kamu mau ikut saya atau mau pulang. Ya aku ikut kamu aja, ikut panjenengan Nabi. Kalau ikut saya kamu harus masuk Islam, ayo masuk Islam. Terus ketika hanya tinggal beberapa bulan di situ, ya di tenda begitu kan, dia pulang sama Nabi dikasih banyak sekali harta rampasan, dikasih kambing, dikasih unta. Dia pulang sama Syaimah itu, ya itu gara-gara pernah digigit sama Nabi Muhammad SAW. Ada berkahnya begitu. Syaimah. Kamu kalau cek di kitab itu, kalau katakanlah di Google itu banyak kisah-kisah seperti itu. Kok video tuh? Ngomong tulisan video. Ulangi nomor 3, Pak. Apa? Ulangi nomor 3, Pak. Nomor 3. Wa arda'athu dan menyusui. Wa arda'at dan menyusui hu kepada si Nabi. Ba'da ummihi, setelah ibunya Nabi si Aminah. Siapa yang menyusui kepada Nabi? Suwaibah al-Aslamnya, Suwaibah dari suku Aslam. Jadi Aslam itu nama suku. Suku Aslam. Jadi suku itu di bawahnya Bani ya. Bani apa. Nah. Keliru. Jadi suku itu di atasnya Bani begitu ya. Suku nanti, jadi Aslam ini Bani ya. Siapa sih Thaibah Aslamiyah? Khotimatu ammihi, pembantu daripada pamannya. Siapa? Abi Lahab bin Abu Lahab. Summa Halimah. Kemudian setelah Suhaibah siapa? Halimah as-Sa'diyah dari
Bani Sa'ad. Itu, dari Bani Sa'ad. Hah? Terus oleh Halimah Sa'diyah disusui sampai kapan? Ila sampai an ketika balagho mencapai umurnya arba'a sanawatin 4 tahun. 4 tahun udah di sapih. Sekarang 2 tahun ya, Pak? Sekarang 2. Tapi kan apa? Begini. Nabi ya tetap mungkin disusui sampai 2 tahun, ya toh. Cuma dia mungkin ya ikut sama siapa lah? Ikut sama si Halimah. Itu kan mungkin sebelum umur 2 tahun. Jadi sempat menyusu dengan Halimah begitu. Nah, terus ikut Halimah sampai umur beliau 4 tahun. Ya. Begitu. As'ilah, pertanyaan. Mata wulida sallallahu alaihi wasallam, apa jawabannya? Kapan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa? 12 dengan kata Yaumal Itsnain. Yaumal Itsnain. Kan kalau Yaumal kan apa? Kapan? Oh, mata ya, betul ya. Yaumal Itsnain, hari Senin, asani asyara min Rabiul Awal. Itu jawabannya. Iya, Pak. Aina wulida? Di mana dilahirkan? Betul, di Makkah. Limada summiya amu wiladatihi amal fili? Apa jawabannya? Li'ana malikal habasati arsala dan seterusnya. Arsala amma biladatihi jaisan ila Makkah lihadmil Ka'bah dan seterusnya. Wa kana fi filun azimun. Nah, sampai situ aja. Man arda'athu ba'da ummihi? Siapa? Man arda'athu ba'da ummihi? Suwaibah al-Aslamiyah. Aminah. Terus al-khulasah ringkasan. Wulida dilahirkan Nabi bimakata di Mekah amal fili pada tahun gajah. Wa arda'athu dan menyusui kepada Nabi kita Suwaibah al-Aslamiyah, Suwaibah Aslamiyah. Tsumma Halimatus Sa'diyah, kemudian Halimah Sa'diyah. Satu lagi ya. Biar besok tinggal baca saja besok. Besok saya suruh satu persatu. Apa minggu depan? Ya tanya kalau kurang nih. Yang mana? Nanti. Wow, baturung juga kalau takon. Lah kan wis mau. Tadi saya keteteran, Pak. Wa arda'athu dan menyusui kepada Nabi ba'da ummi setelah ibunya. Siapa yang menyusui Nabi? Suwaibah al-Aslamiyah, Suwaibah dari Bani Aslam. Khatimatu amihi merupakan pembantu daripada pamannya. Siapa? Abila bin Abu Lahab. Jadi Suwaibah itu rewange Abu Lahab, PRT-ne. Ngewangi ning omah ubah-ubah asah-asah. Bangsa ngono kuwi. Tsumma Halimatu Sa'diyah, kemudian Halimah dari Bani Sa'ad. Sa'diyah. Ya namanya Bani Sa'ad. Itu nama Bani Sa'diyah. Ila an balagha, sampai ketika mencapai umurnya arba'a sanawatin 4 tahun. Wis. Pak, kesimpulannya, Pak. Apa? Apa kesimpulannya? Al-Khulasah, kesimpulan. Wulida bi Makkah, beliau dilahirkan di Makkah. Amal fili pada tahun gajah. Wa arda'athu dan menyusui Nabi. Siapa? Suwaibah al-Aslamiyah, Suwaibah dari Bani Aslam. Tsumma Halimatu Sa'diyah, kemudian Halimah dari Bani Sa'ad.
Lah kok bulan apa sebut? Wa ardangatu dan menyusui Nabi siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah. Dah gitu aja gampang. Tsumma Halimatu Sa'diyah, kemudian Halimah Sa'diyah. Wis pulang. Itu kari moco kok pulang. Wafatu ummihi, wafatnya sang ibu. Wahadonatuhu dan pengasuhannya. Pengasuhan Nabi maksudnya. Pengasuhan. Pengasuhan itu maksudnya apa? Diasuh, dimong dulu. Momong. Ya, pengasuhan, diasuh, dimong. Tuwufiyat, meninggal dunia. Siapa? Ummuhu, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dan Nabi fisati min umrihi, pada bilangan ke-6 dari umurnya. Jadi umur 6 tahun. Fisati pada bilangan ke-6 min umrihi, dari umurnya. Wahia dan Aminah ketika itu roji'atun, pulang, sedang pulang, minal Madinati, dari Madinah. Ya. Waqad dan sungguh zahaba Nabi bepergian ilal Madinah, ke Madinah, li ziyarati qabri abihi, li ziyarati, untuk berziarah, qabri abihi, kuburan ayahnya Abdullah ya. Wa maha dan beserta Nabi, dan beserta ibunya maksudnya ya. Wa maha dan beserta ibunya, jadduhu, kakeknya Abdul Muthalib. Jadi ketika itu, waktu itu Nabi ikut ibu bersama sang kakek ke Madinah. Untuk apa? Ziarah ke makam bapaknya, begitu. Nah, ceritanya kronologinya seperti itu. Waqad dan sungguh dzaba Nabi bepergian ilal Madinah, ke Madinah, li ziyarati, untuk berziarah, qabri abi, kuburan ayahnya. Wa maha dan beserta si ibunya Nabi, hayakan perempuan, jatuh kakeknya Nabi siapa? Abdul Muthalib. Coba itu lihat yang di bawah garis ya. Waqila dan konon, katanya di harokat itu, waqila dan katanya, karena ada maha beserta si ibunya. Siapa? Ummu Aiman, si Ummu Aiman. Wahia dan si Ummu Aiman, allati yang rojaat pulang, bir rasuli menemani Nabi Rasul, ila Makkah, ke Mekah. Itu. Waqila dan konon dikatakan, ya, waqila dan konon itu dikatakan, karena ada maha beserta ibunya, beserta Aminah. Siapa? Ummu Aiman. Ini juga semacam rewang juga, ini pembantu. Wahia dan dialah alati yang rojaat pulang, bir rasuli menemani Rasul Nabi kita, ila Makkah, ke Mekah. Nah, habis dari Madinah pulang ke Mekah. Gitu. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Jadi ini ada maksudnya loh. Maksudnya apa? Bahwa Nabi memang istimewa. Dia Nabi terakhir
dan tidak ada nabi setelahnya. Makanya kenapa kata Allah mematikan Abdullah lebih cepat dan juga terus disusul dengan Aminah, ya toh? Ya biar enggak ada anak yang lain lagi, ya hanya Nabi saja anaknya, hanya Muhammad saja, tidak ada anak-anak yang lain. Ya toh? Kalau Nabi-Nabi lain kan punya saudara, Musa punya saudara siapa, gitu kan, jadi Nabi juga. Ilyas punya saudara siapa, jadi Nabi. Ya toh? Nabi-Nabi yang punya saudara jadi Nabi juga. Ini Muhammad nggak punya saudara, makanya diambil semua bahkan ketika Muhammad masih kecil. Bahkan ketika Nabi punya anak semuanya meninggal, hanya satu yang hidup, siapa? Fatimah. Itu juga merupakan keistimewaan. Nabi-nabi yang lain punya anaknya jadi nabi. Ya toh, siapa? Ibrahim punya anak berapa? Jadi nabi semua. Coba kalau Nabi punya anak laki-laki, mungkin bisa jadi sangat mungkin ya Yusuf jadi persaingan ngono kuwi kan. Wong Nabi punya cucu jadi persaingan toh, jadi peperangan, punya cucu dua itu, Hasan Husain. Gitu. Apa? Bercerita ya Pak. Mau bertanya Pak. Apa? Tentang kisah Nabi Lut Pak. Nabi Lut kenapa? Kisahnya Pak. Kok tertarik Nabi Lut apa? Tanya aja Pak, biar gak menceng dulu. Ya itu kan Nabi Lut kan punya umat yang senang engkol. Pansu. Jadi apa namanya? Engkol. Bukan. Senangnya gay. Lanang seneng lanang. Gay kalau perempuan namanya lesbi. LGBT LGBT. Itu Lut. Umatnya Nabi Lut. Makanya umatnya itu makanya ketika orang sesama senang sama jenis dalam bahasa Arab namanya liwat, dari kata-kata Lut itu kaumnya Nabi Lut. Liwat. Iya. Ya. Itu terus dihukum sama Allah, dijatuhi hujan batu. Mati semua. Sama yang gimana? Di Donggala Pak. Ning ndi kok ngerti-ngerti kowe. Palu Pak. Jadene nggur-nggure apa-apa tambahane Pak jadi kayak gitu Pak. Iya po. Saya bertanya Pak. Lah ya ora ngerti aku takon lu kok ditekan Palu bareng ngopo urusane. Tekan Palu barang. Takon itu apa takon Palu? Donggala Pak, guru nasional. Donggala. Donggala apa Benggala? Ya Palu ya Donggala itu Pak. Oh gitu. Daerah yang menyatu Pak. Waqad dan sungguh dufinat dikuburkan si Aminah bil Abwa di wilayah namanya Abwa. Wahya dan Abwa itu adalah qaryatun, suatu desa, suatu daerah, baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Makkah Madinah itu loh Dek, 500 km. Jauh toh? Sini mana ya? Jakarta ada enggak ya? Ini Rembang Pak. Ngerti Rembang di 500. Iya Pak, Rembang 500 Pak, sekitaran situ. Saking ini? Ini Kebumen. Ya mungkin semono kuwi. 500 kilo dari Makkah ke Hampir Madinah. 600 Pak, kalau sini Jogja aja berapa Pak? Fahadonathu, maka mengasuh kepada Nabi siapa? Ummu Aiman, si Ummu Aiman. Siapa beliau? Khotimatu abihi, pembantu dari ayahnya, pembantunya si Abdullah. Siapa? Abdillahi Abdullah. Jadi si Ummu Aiman itu pembantunya Abdullah, ayahnya Nabi kita. Ready ya? Senin depan saya minta satu persatu baca. Orang alasan, orang takon meneh kok kudu maca. Kayaknya gitu Mas. Apa? Masak.
Masak apa? Masak nasi. Masaknya ditunda. Enggak ada yang makan Pak. Poso. Masanya aja. Kowe iki ugur arep alasan arep moto to kowe iki? Iku ugur alasan arep moto ora arep moto mesti kowe iki. Bener enggak? Yang penting baca, Pak.